Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukum istri nikah lagi dengan orang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukum istri nikah lagi dengan orang lain? Walaupun izin suami tidak izin suami pertama. Ada pula izin suami pertama. Sebab nikahnya di luar kota, sebab jirannya dan warga sudah resah. Apa solusinya? Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Perempuan kalau diceraikan suaminya, maka iddahnya 3 quru. Sebagian mazhab 3 kali suci, sebagian mazhab 3 kali kotor. Maksudnya 3 bulan. Karena 1 bulan itu ada suci, ada kotor. Habis 3 bulan, habis iddah, barulah dia menikah lagi. Judul lagunya Kutunggu Jandamu. Kalau udah punya anak, beranak ampek dan nanti juga. Perempuan yang nikah dengan laki-laki, dia masih terikat dengan lakinya, maka laki yang pertama mengadu ke pengadilan. Deliknya adalah delik aduan. Kalau ditangkap dia di hotel, ditangkap sama polisi, tak bisa. Karena ini bukan pidana. Beda sama mencuri. Orang kalau tertangkap mencuri ayam, walaupun yang punya ayam itu tak melapor, dia tetap bisa dimasukkan penjara. Karena deliknya tidak mesti ada aduan. Beda sama zina menurut hukum Indonesia nih. Kalau menurut hukum Islam, jelas tuh, gali tanah, masukkan, lempar batu, mati, selesai. Tapi kalau kita gali sini, kita lempar batu, kita semua masuk penjara. Karena kita tidak pakai hukum Islam. Kita sekarang bicara hukum yang dipakai di Indonesia, deliknya aduan. Maka suami mesti mengadukan ini ke polisi, dia masuk penjara. Berapa bulan? Kalau tak salah 6 atau 9 bulan, KUHP. Kita undang-undang hukum pidana. KUHP, bukan kasih uang habis perkara. Sebab nikah di luar kota, jiran dan warga sudah resah. Mana Pak RT? Pak RT, Pak RW, panggil ini. Kumpul kerbau ini. Panggil kerbau ini, kerbau jantan dan kerbau betina ini. Panggil, kalian udah merusak. Kau berzina di rumah ini, satu kampung nih. Kenapa kalian diam? RT, RW, panggil. Arak dia keliling kampung, masukkan ke penjara. Laporkan ke polisi. As-sakitu anil haq, setan akhras. Orang yang diam melihat kebatilan, kemungkaran, setan bisu. Ini perumahan-perumahan ini kalau ada orang buat maksiat, buat dosa, jangan kalian diam. Karena kalau balanya datang, bukan cuma dia aja kena, kita pun kena semua. Rahmat Allah tak turun. Heran aku Pak Ustadz. Aku tidur cepat. Badan sehat. Kenapa berat sembahyang subuh? Salah satunya tak merasakan nikmatnya ibadah, dicabut Allah nikmat. Jangan sangka dicabut nikmat itu mobilnya hilang, mobilnya, rumahnya. Bukan itu maksudnya. Makna dicabut nikmat adalah tidak merasakan nikmatnya ibadah. Gara-gara diam melihat perbuatan maksiat. Tapi RT-nya tak peduli Pak Ustadz, ganti RT baru. RW-nya tak peduli Pak Ustadz, ganti RW baru. Musyawarah semuanya. Wa amruhum syura bainahum. Jangan diam. Apakah ada istilah membadalkan haji di Mekah untuk orang yang meninggal? Ada orang pergi haji, lalu kata dia, labbaik Allahumma syubrumah. Aku menghajikan Syubrumah. Kata Nabi, Syubrumah itu siapa? Syubrumah ko dun sana ambung. Saudara saya ya Rasulullah. Kau hajikan Syubrumah? Iya. Kau sudah haji apa belum? Belum. Kata Nabi, hajikan dulu dirimu, baru hajikan Syubrumah. Inilah dalil boleh menghajikan orang lain dengan syarat orang itu sudah haji. Jadi kalau nanti kalian udah haji, dapat kesempatan haji kedua, haji pertama pakai duit kalian sendiri. Amin. Haji kedua ini macam-macam. Ada namanya Haji Abidin atas biaya dinas. Ada namanya Haji Mansur, halaman rumah kena gusur. Mohon maaf Pak Mansur. Nah, berangkat. Waktu haji kedua tuh hajikanlah. Ayah kalian belum haji, hajikan dia. Mak kalian belum haji, hajikan dia. Ada saudara belum haji, hajikan dia. Dengan syarat orangnya sudah mimdatema taya bawati. Kalau masih hidup tak bisa. Tapi katanya dalam hadis itu ada orang hidup dihajikan. Ada. Ayahnya ini kalau naik atas onta jatuh. Asal didudukkan di atas onta jatuh. Kenapa? Karena kalau duduk di atas onta itu tulang belakang mesti berdiri. Ayahnya tak bisa lagi. Tak bisa dia duduk, maka boleh dihajikan. Di Indonesia, kalau ada orang tak bisa duduk, tetap bisa pergi haji. Kenapa? Karena naik pesawat bisa duduk terletak. Sampai ke sana, tawafnya didorong.
Sa'inya dorong pakai kursi. Wukufnya dibawa pakai ambulan, bukakan pintu. Cuman orang kadang kalau umurnya udah terlampau 80, 90, macam-macam pikir. Walaupun badannya sehat, badan sehat, sampai ke atas pesawat, minta turun pula ke pramugari. Mau kemana Pak? Ayam belum makan. Sampai di Madinah diwawancarai orang, tanya tetangganya, rupanya dia tak punya ayam. Aduh, jadi memang pikiran ini macam-macam. Memang umur-umur segitu lagi lucu-lucunya memang. Apa yang selalu kita lakukan waktu muda, itulah yang akan datang ke pikiran kita. Kenapa Bapak teringat ayam? Karena yang selalu dia lakukan ngasih ayam. Apa yang selalu antum lakukan, itulah yang akan datang waktu tua-tua nanti. Ada orang stroke. Stroke pertama, error. Stroke kedua, hang, hilang semuanya. Anaknya pun datang ditanya, kau siapa? Sampai suatu hari, datang jamaah kita, kawan konco. Jamaah ini cerita ke saya. Datang jamaah ini menjenguk dia. Tahu apa kata dia ke kawannya? Saya mau menceritakannya pun segan, tapi karena ini tak nyebut nama. Ke kawan ini, tua udah hampir 80. So, ke kawan ini kata dia, itu selalu kerja dia dulu. Antum hati-hati lah. Jangan sampai antum tua, umur 80-90 datang kawan jenguk. Apa ulah antum dulu di kos-kosan itu? Ya tak sadar lagi. Nyaman datang ke saya. Aku Pak Ustaz terkejut kali aku Pak Ustaz. Itulah pula dimintanya aku Pak Ustaz. Pas-pas. Tapi antum yang suka mengaji ini nanti kalau udah tua, pas datang kawan antum, yang antum tanya, masih ada pengajian Riyadhus Shalihin? Antum bilang, Ustaz Somad udah 50 tahun mati. Saya menjenguk orang tua umurnya 95 di rumah sakit Arifin Ahmad ke atas. Tak bisa lagi masuk jarum suntik karena kulitnya udah lembut macam tisu. Terbaring aja. Datang anaknya. Mak, kata dia, kau siapa? Tak ingat dia. Terus dibilangnya, ini mak, ku bawa Ustaz Somad. Siapa? Ustaz Somad. Dibisikkannya ke anak. Sedekah. Saya terkejut. Kenapa dia bilang sedekah, Pak? Karena omak saya ini orang tarekat Naksabandia. Orang tarekat setiap jumpa khalifah sama mursyid sedekah. Dari muda sedekah. Jadi dia tahu asal ustaz. Apa yang selalu kalian lakukan, itulah yang datang waktu tua nanti. Kalian nanti kalau sampai umur 80, 90, datang kawannya yang masih hidup menjenguk, kalian akan tanya, masih ada Riyadhus Shalihin? Allahu Akbar. Allah bisa karena biasa. Dari kecil telonjak-lonjak, udah besar terbawa-bawa, udah tua, berubah tidak. Jadi kita ini sekarang sedang membiasakan. Maka saya senang sekali pengajian Rabu subuh ini. Kenapa? Yang datang nih banyak anak-anak muda. Yang tua tak ngaji tak apa-apa. Mereka itu udah mau mati semua tuh. Bapak-bapak yang tua ini yang datang ini, bapak sebenarnya tidak tua. Bapak adalah anak muda yang terjebak di tubuh orang tua. Karena tua itu bukan umur. Tua itu kan masalah rasa kan. Saya kalau ditanya anak, umur berapa Pak Ustaz? Tergantung. Kadang-kadang 25. Umur itu rasa. Bukan tua. Banyak anak muda yang bawaannya mau mati. Aku bawa Ustaz suntuk kali. Mati aja kau. Apa guna kau buat semak Pekanbaru aja. Buat semak Rimau Panjang aja. Ada guna kau hidup. Buat macet Subrantas aja. Apakah sah pernikahan jika pria memberi mahar ternyata 50% jumlah mahar tersebut adalah milik orang lain dan istri dipaksa mengembalikan mahar tersebut Pak Ustaz? Maka kasus yang 50% itu berarti kasusnya utang yang mesti dibayar. Karena mahar itu ma sahha bai'uhu. Kalau sah dia dijual, ada harganya, ada nilainya, sah dia jadi mahar. Maka kalau bisa nikah itu menikah dengan barang yang bisa dijual. Karena tujuannya nanti saat terjadi sesuatu di rumah tangga bisa dijual untuk sebagai modal. Nah, maka kalian yang gadis-gadis yang belum nikah, yang lajang-lajang belum nikah, waktu nikah nanti maharnya kalian kasih sesuatu yang nanti bisa dijual. Aku nikahkan engkau dengan mahar sebentuk cincin emas tunai, sah. Kalaupun mau ditambah telekung, bukan. Jangan nikah ke telekung. Nikah tahun 80, sekarang telekungnya saya larat nanti tinggal. Tapi yang udahnya enggak diulang gara-gara ini. Nikahnya tetap sah. Yang nikah dengan seperangkat alat sholat kitab suci Al-Quran sah. Kalau masalah sah tak sah. Sedangkan menikah dengan mengajarkan Quran sah. Aku nikah, kata Nabi, zawwajtukaha bima ma'aka minal Quran. Waktu Nabi sedang mengajar, datang seorang laki-laki.
Waktu Nabi sedang ngajar, berdiri seorang perempuan. Wahabtu laka nafsi, kata dia. Di depan Nabi, depan orang banyak. Wahabtu laka nafsi. I give myself for you. Kuberikan diriku untukmu ya Rasulullah. Nabi tak ada komen. Nabi terus saja ngajar. Lama-lama tegak seorang laki-laki. Ya Rasulullah, kalau kau tak mau, untuk aku jalan. Kata Nabi, iltamis walau khataman min adil. Balik ke rumah, cari cincin besi. Kau punya untuk mahar. Balik dia ke rumah, cari-carinya. Tak ada Rasul. Cincin besi ada. Cincin besi pun tak ada Rasul. Maka dari sekarang aku siap-siapkan cincin besi. Mana tahu kan? Saya tahu pas pengajian saya tegak orang. Oh, itu saya tanya, ada cincin besi? Ada. Nikah kan langsung. Tapi tentu saya belum mikir juga saya dulu kan. Cincin besi tak ada, cari lagi. Kata dia ada kain ya Rasulullah. Berapa kain kau? Satu. Kau kan jadikan mahar untuk bini ya. Nanti kalau kain itu dipakai bini kau pakai apa? Dia diam dia maju. Habis itu dia pun pergi. Pas dia pergi itu dipanggil lagi sini. Kata Nabi, zawwajtukaha lima ma'aka minal Quran. Kunikah. Kau ada hafal Quran? Ada ya Rasulullah. Itu pun tak pula semua. Surat kada, surat kada, surat ini, surat ini, surat ini. Zawwajtukaha lima ma'aka minal Quran. Kunikahkan kau sama dia dengan mengajarkan Al-Quran. Langsung di situ sah. Tak ada bagi pacaran, tunangan, khidbah, ta'aruf, kelamaan. Gas langsung. Itu the point. Itulah dalil boleh mengajarkan Quran. Tapi hukum aslinya mahar itu sesuatu yang bisa dijual. Kalau ternyata setelah nikah rupanya dia hutang, maka berarti nikahnya tetap sah. Tapi dia ini kan hutangnya bukan hutang si perempuan, hutang si laki-laki ini mesti dia lunasi. Dia yang wajib melunasinya. Setelah mahar itu dikasih, sekarang mahar itu punya suami atau punya istri? Punya istri. Maka hutangnya itu adalah hutang si suami kepada istri. Apa hukum memfitnah setan, Pak Ustaz? Apa katanya hukum memfitnah setan? Perbuatan yang dibenci oleh Allah, dibenci oleh setan, dibenci oleh iblis. Memperkosa anak setan. Ada perbuatan yang dibenci Allah, sholat, zina. Ada perbuatan yang dibenci oleh setan, sholat, ngaji. Setan pembenci, Allah pembenci juga. Tapi setan tak bisa difitnah, karena perbuatannya semua jahat. Bagaimana mau fitnah setan? Itu jangan itu tak baik itu. Itu fitnah pada orang beriman, karena orang beriman baik. Setan tak ada baik. Jadi tidak ada memfitnah setan. Jadi yang membuat pertanyaan ini kurang cerdas. Kalau antum mau menjebak saya, cari yang agak ribet. Kalau yang begini-begini, tidak bisa memfitnah setan. Karena fitnah itu artinya tuhmah, tuduhan tanpa bukti. Menuduh orang baik berbuat jahat. Setan memang jahat. Tapi dia udah baik Pak Ustaz, berarti setan hijrah. Bisa setan itu hijrah. Aisyah cemburu. Sayyidatuna Aisyah cemburu. Lalu kata Nabi, "Aghirti Aisyah." Kau cemburu Aisyah? Kata Nabi, "Iya, aku cemburu ya Rasulullah." Kata Nabi SAW, "Kamu diganggu setan." Kata Aisyah, "Awa ma'aya setan? Apakah aku ini ada setannya?" Kata Nabi, "Na'am." "Hal ma'akul insan setan? Apakah setiap manusia ini ada setannya?" "Iya. Aku ada setanku, kamu ada setanmu." Itu lagi disebut dengan jin qarin. Jin qarin. Waktu kita lahir, dia ikut mendampingi, dicucuknya pusat kita itu maka anak lahir. Jadi waktu lahir itu menangis dicucuk setan. Kata Aisyah, "Bersama aku ada setan?" "Iya." "Semua manusia ini ada setannya?" "Iya." "Maka setan?" Tengok cerdasnya Aisyah. "Aku manusia, sama aku ada setan." "Ya." "Kau kan manusia juga ya Rasulullah, berarti sama aku ada setan." Kata Nabi, "Walakinnallaha a'anani fa aslama." Jin yang ikut sama aku itu ditolong Allah, dia masuk Islam. Itulah dalil setan hijrah. Tapi antum jangan berpikir mau menghijrahkan setan. Ustaz, boleh nanya, ya gimana cara setan saya ini bisa login? Kau aja tak logout udah alhamdulillah. Karena setan itu dua, syayatinal insi wal jin. Ada yang dari kalangan manusia, ada yang dari kalangan jin. Allazi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadi setan dari kalangan jin tidak bisa antum fitnah. Fitnah maksudnya di sini adalah tuhmah, tuduhan jelek, karena mereka melakukan perbuatan jelek. Perbuatan antum ke mereka itu adalah ibtalul batil, menunjukkan orang yang batil bahwa dia batil. Antum ngasih tahu,
itu yang ada gambarnya di baliho itu penjahat. Apakah itu fitnah? Tidak. Karena antum sedang ngasih tahu jangan coblos dia, karena dia penjahat. Tapi tak boleh diposting, nanti antum kena pasal IT, pencemaran nama baik, bisa masuk penjara. Tapi kalau antum diam, orang batil akan merajalela. Saking banyaknya gambar orang batil, yang betul disangka batil, yang batil disangka betul, batil betul, sangka batil sangka betul. Gara-gara orang batil ngomong, orang betul diam. Akhirnya yang betul disangka batil, yang batil disangka, makanya ngomong, speak up. Seorang peserta kurban, apa saja yang dilarang dilakukan menjelang pemotongan kurban? Dari tanggal 1 ke tanggal 10. Saya mau kurban nih. Tanggal 1 itu saya sudah beli kambing, saya bawa tuh. Kambing saya itu saya kasih. Ini kalau mau ikut sunnah-sunnahnya betul. Kambing saya itu saya tambat dekat rumah, saya kasih makan, saya kasih minum. Lalu kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 saya tidak memotong kuku dan tak memotong bulu, tak mencukur kumis, tak memotong jenggot. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sebaiknya berpuasa. Kalau tak bisa puasa tiap hari, ambil Senin Kamisnya. Puncak puasanya tanggal 9, hari Arafah. Yukaffiru sanatal madiyata wal baqiyata, mengampunkan setahun yang lalu, setahun yang akan datang. Tanggal 10 pagi kasih makan kambing tadi, kasih minum. Habis itu sholat Idul Adha. Balik sholat Idul Adha, baringkan kambing tadi sisi kirinya menghadap ke arah kiblat, kiblat sana, sini kepala kambing, sisi kiri kambing. Lalu kemudian asap pisau tak boleh depan mata kambing. Makanya sebagian orang menutup mata kambing. Baliureh dari hatahu, buat dia tenang. Tajamkan pisaunya. Setelah itu potong dia. Bismillahi Allahu Akbar, Allahumma taqabbal min Abdul Somad. Setelah itu belah kambing tadi, diambil hatinya, cuci. Jangan nanti kalian jadi panitia ambil daging tusuk langsung masak, najis, darah najis, tak boleh. Cuci dulu, basuh. Setelah basuh, percikan air jeruk, kasih garam, bakar. Habis itu untuk makan. Itulah makanan pertama tanggal 10 Zulhijjah. Kalau Idul Fitri, pagi makan dulu baru sembahyang. Kalau Idul Adha, pagi itu tak ada masuk apa-apa. Makanan yang pertama adalah hati hewan. Ini kalau mau ikut sunnah dari A sampai Z. Fakulu minha, makan daging, makan hatinya sedikit. Untuk apa? Lit tabarruk, untuk ngambil barokah. Sisanya wa at'imul ba'isal faqir, bagikan ke fakir miskin. Semuanya the best. Tapi kalau mau sulusan, ambil sepertiga. Ambil sepertiga, letakkan di rumah. Sepertiga jiran tetangga, sepertiga fakir miskin. Begitu aslinya kurban. Ini yang tak dilakukan orang sekarang. Orang sekarang tak pernah ngasih makan kambing, tak pernah nengok kambing, tak pernah megang kambing, tak pernah motong kambing, tak pernah makan kambing. Kurbannya hanya online. Tetap dapat pahala, tapi sunnah-sunnahnya, kalau mau sunnah-sunnah, mudah-mudahan nanti panjang umur daripada kita bisa melakukan ini. Hal apa saja yang dianjurkan? Udah ceritakan dari asal. Setelah tanggal 10 itu, barulah dia motong kukunya balik, merapikan rambutnya, kumisnya, jenggotnya balik. Apa hikmahnya? Setelah menyembelih hewan kurban, kita pun fresh kembali baru, kuku baru, rambut baru, semangat baru. Bini tetap lama. Bagaimana kalau seorang perempuan mengikuti pertandingan bela diri? Bagus. Perempuan sekarang bagus ikut bela diri. Karena sekarang banyak pelecehan seksual. Laki pun KDRT. Jadi kalau kalian ikut bela diri, silat, taekwondo, judo, agak besar sedikit sumo. Ikut. Tahu terpeleng nanti silakan. Bagus. Tapi tetap menjaga. Rambut tutup. Pakaiannya longgar. Kalau dia ikut silat, insya Allah pakaiannya longgar. Kalau bersilat, perempuan sama perempuan, dia pula sama laki-laki. Jadi banyak lagi. Aku sama itu aja. Karena pas latihan, kadang gabung sama laki-laki. Enggak, beda kan. Laki-laki, perempuan sama perempuan. Daripada kalian olahraga fitness di tempat senam, daripada kalian di senam pagi. Hari apa di kantor-kantor? Hari Kamis pagi. Oh, semua pakai celana sempit, apa gitu segala macam. Bukan main, rasanya udah berkeringat. Habis itu makan kan beli paku 3 mangkuk. Kalori hilang setengah mangkuk, tambah 2 setengah mangkuk. Apa itu? Dosa, maksiat. Nah, bagus. Masukkan anak-anak kita ke silat. Tapi tempatnya aman, pelatihnya perempuan, tak campur aduk laki-laki perempuan.
pakai jilbab, bajunya longgar. Kalau dia baju tidak ada olahraga bela diri yang sempit, tak ada. Judo longgar, pencak silat longgar. Yang sempit-sempit itu poli, renang tak boleh terus kan? Apa itu? Nanti ini. Apakah boleh hasil penjualan kulit hewan kurban dibelikan ke pisau, belikan ke kapak untuk dijadikan inventaris masjid? Man ba'ajil daud ayyatihi fala ayyatalah. Siapa yang menjual kulit hewan kurbannya, maka tiada kurban baginya. Kulit hewan kurban tak boleh dijual. Akhirnya kulit hewan kurbannya digunting, masukkan ke plastik, dibagi. Warga pun tak bisa mengolah, dibuang ke tong sampah. Hari ketiga bau bangkai komplek. Jadi solusinya macam mana? Dijual, tapi duitnya tak boleh lagi dipakai. Serahkan ke yang bisa mengelola kulit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Betul ini jangek.com? Yo, lain bisa mengolah jangek kami kot. Yo, baracie. Berapa satu? 100.000. Hanya ada 10 jangan kulit. 1 juta. Dapat duit 1 juta, bagikan ke fakir. Jangan lagi ada mengambil manfaat. Lalu pisaunya, kreseknya, upah tukang potongnya, jaga malam, sapinya dibawa dari Muara Lembu kemari, tak langsung dipotong, nginap dulu semalam, uang ngopinya, sarapan pagi penjaganya, maka lebihkan sedikit. Jadi kalau harganya 2.600.000, maka kumpul duitnya 2.700.000. Akadnya ke pengurus, aku serahkan 2.700.000 untuk korban dan biaya operasional tunai. Nanti setelah selesai tak perlu itu dibalikkan karena udah untuk biaya operasional. Lebih serahkan ke masjid. Adapun duit dari kulit bagikan semua ke fakir miskin. Karena kurban itu dibagi 3. Sepertiga untuk yang berkurban, sepertiga untuk masyarakat, sahabat, kawan, jiran, tetangga, sepertiga untuk fakir miskin. Nah, dikasihkan semua. Ini untuk kalian yang pikir miskin. Fakir miskin ada? Ada. Mau lihat kulit? Enggak, mau. Duit mau? Apa hukum kafaah dalam pernikahan? Dalam mazhab Syafi'i, kafaah merupakan syarat. Dalam mazhab Syafi'i, kafaah merupakan bagian dari pernikahan. Walaupun tak kafaah tetap sah, tapi dianjurkan kafaah. Kafaah itu walam yakul lahu kufuwan, kufu selevel. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tak ada yang selevel dengan Allah. Jadi kafaah artinya selevel. Cinta kan tidak melihat perbedaan, Pak Ustaz. Cinta itu buta, tak bisa membedakan mana sepeda, mana Vespa. Itu kau mencakapkannya waktu masih senang, tenang, kenyang, lenang. Pas nanti sampai masanya gawat darurat. Laki-laki, kalau dia tak selevel dengan bininya, dia akan minder. Minder itu berpengaruh ke psikologis. Nanti bawaannya emosi, dia merasa rendah diri. Maka antum cari yang selevel. Supaya apa? Supaya antum pede. Lain padang, lain belalang, lain lugu, lain ikannya, lain ustaz, lain cara menasihati. Almarhum Ustaz Johar Arifin, kakak kelas saya, orang kuntu, orang baik. Dia yang jemput saya dulu di airport waktu nikah itu. Apa kata dia? Waktu saya belum nikah. Kalau bisa, kita nikah. Jangan sampai bini itu tak terasa garam kita. Habis bahasa itu. Apa maksudnya? Kita kasih garam itu terasa dia, asin banget. Tapi kalau dia biasa minum air laut, paham tuh? Antum kasih dia 3 juta. Dikorek-koreknya gitu ya. Apa udah sakit antum? Padahal bagi antum sudah kasih dia untuk sebulan. Karena mak dia selalu ngasih dia 5 juta. Saya kira, duit yang pakai mana? Tiba-tiba antum ngasih. Jadi antum carilah yang sekumpul selevel. Pergi saya ke Jakarta, datang kawan saya. Kalau bisa janganlah kita nikah sama orang kaya. Nah begitu bilang. Kalau bisa kita cari yang kaya. Kaya bapaknya dan sudah di ruang ICU. Anak tunggal. Aku dari tamu ke rumah kawan kita yang nikah sama orang kaya itu. Terus aku naik ke kaki ke atas. Kita kan biasa dulu sama-sama di Mesir naik kaki ke atas ngobrol. Pas aku naik kan, disuruhnya turun. Kenapa? Aku dia sama bininya. Rupanya rumah itu dibelikan mertua. Kalau di rumah kalian pun kalian tak bisa naikkan kaki, bagusnya jadi becok. Apalah guna kalian jadi kepala rumah tangga laki-laki? Nanti marah kalian ke anak kalian. Kenapa nggak pakai jilbab? Pakai jilbab. Kata mama nggak perlu Pak. Di rumah ini kan yang berkuasa mama. Rumah ini kan rumah mama. Apa tak bisa tuh?
Kalau dapat, mana tahu memang kalian bertua. Kalau ada tua di badan, pasir digenggam menjadi emas. Sayang betul dia sama kalian. Kalian datang naik angkot, dia pakai mobil. Abang, nanti kita pulang pakai mobil adik aja. Tahap pula tua kalian Allah. Mau juga dia. Maka mesti ada perjanjian. Aku pun heran, tak memang pelet itu berhasil, tak tahu. Kau kalau memang mau nikah sama aku, kita mesti ada perjanjian. Ya supaya kau jangan lupa tulis hitam dan putih materi 10.000. Dulu Nabi bukan naik, sekarang 10.000. Kalau kau nikah sama aku, jangan kau pilih kena. Kalau kau nikah sama aku, keluarga aku, mak aku, adikku datang, ya kau buat cemupan. Tulislah pasal-pasal. Jadinya banyak kali, nanti jadi batalnya pula. Karena orang-orang kaya ini biasanya sepele dia menengok orang susah. Menikahlah orang susah sama orang kaya. Mertuanya ini sepele betul lah sama menantunya ini. Akhirnya menantunya ini pergi ke pulau, digalinya tanah, diolahnya tanah, bertanam tanaman, akhirnya dia kaya. Setelah dia kaya, diundang makan sama mertua yang sombong tadi. Diundang makan. Kebetulan dia kaya, saking kayanya emas. Dulu kebanggaan orang Melayu kan pakai keris emas. Kepala kerisnya itu burung payah. Tahu untuk burung payah? Kepala kerisnya itu burung payah. Pasti suruh mertuanya makan. Makanlah kau. Diambilnya keris burung payahnya itu, dicucukkannya ke piring. Makanlah bayan. Nasi ini untuk kau, bukan untuk anak. Bisa buatkan video pendek. Buat video pendek tentang anak muda nikah orang kaya diusir sama mertua. Apa kau pergi sana, anakku nih tak mau susah. Terus itu dia duduk tanah. Tak usah lama-lama, film agak 3 menit aja. Kerja sama anak sentek. Habis itu lalu kemudian setelah kaya, dia datang pakai baju Melayu dengan tanjaknya. Di mana jantan bertanjak, di situ di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Di mana jantan bertanjak, di situ perempuan bertudung. Masukkan pesan Melayunya, masukkan Islamnya. Sampai ke tempat makan itu, cabutlah keris tadi. Ini nasinya untuk kau nih bayan, bukan untuk aku. Kenapa? Karena mertua itu mengundang setelah kepala keris itu emas. Emang kalau belum sarapan ini payahan pakai dong. Apa benar Ustaz Syekh Sa'rawi melihat Nabi Ibrahim secara sadar? Di samping Ka'bah nih, pas di pintunya di depan, ini ada namanya Maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim tapak kaki Nabi Ibrahim. Maqam Ibrahim zaman dulu itu besar, macam musola. Cara menengoknya terbuat Maqam Ibrahim Qadiman. Maqam Ibrahim Qadiman. Qadiman artinya zaman dulu. Maqam Ibrahim Qadiman. Besar sekali. Itu nampak. Macam musola, besar sekali. Besar sekali. Macam musola di tengah Masjidil Haram. Akhirnya orang yang mau tawaf kan terhalang. Maka kata ulama, kata Raja Saudi Arabia, tempelkan aja makam Ibrahim ini ke samping Ka'bah. Karena makam Ibrahim itu sesungguhnya hanya lempengan bulat tapak kaki Nabi Ibrahim menginjak batu lunak, batu itu tercetak tapak kaki. Tempelkan aja di Ka'bah. Setuju ulama Saudi Arabia. Cabut makam Ibrahim, tempelkan di Ka'bah. Selesai. Kan tawaf bisa lancar kan? Datang Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi. Dia ulama Al-Azhar Kairo Mesir, tapi diminta raja mengajar di Saudi 15 tahun. Kata dia tak bisa, karena ini bertentangan dengan sunnah. Ini menunjukkan bahwa ulama Al-Azhar itu yang sebenar-benar ahlu sunnah. Tapi bisa menempel ini bertentangan, ini bid'ah ini. Menempelkan makam Ibrahim ke dinding Ka'bah ini bid'ah. Kata ketua ulama Saudi Arabia, kami tak berani. Karena mereka monarki, tak berani melawan raja. Akhirnya Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi menulis dalil-dalil. Datang dia menghadap raja. Raja, tak boleh kita tempelkan makam Ibrahim. Karena ini. Raja setuju dengan Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi. Akhirnya dibalikkan makam Ibrahim ke tempatnya. Hanya saja bangunannya dibuat kecil. Malamnya Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi bermimpi berjumpa dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tersenyum mengucapkan terima kasih kepada Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi. Kisah itu ditulis dalam satu buku kecil. Judul bukunya Huna Ra'aitu Sayyidana Ibrahim. Jadi dia melihatnya dalam mimpi. Judul bukunya Huna Ra'aitu Sayyidana Ibrahim. Huna Ra'aitu Ibrahim. Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi. Saya beli buku itu di Kairo.
Huna ra'aitu Sayyidina Ibrahim, Syekh Sya'rawi. Huna ra'aitu Sayyidina Ibrahim. Buku ini sudah saya beli 25 tahun yang lalu. Ketika lagi Syekh Muhammad At-Tawali Sya'rawi ini pernah diutus menjadi ustaz pengajar di Aljazair. Utusan Al-Azhar untuk ke Aljazair. Karena meninggalkan Mesir dia tak mau. Akhirnya suatu malam nampaknya seorang syekh berjubah berjenggot putih. Syekh ini mengatakan, kenapa kau tak mau ke kampung kami, Sya'rawi? Heran Syekh Sya'rawi. Akhirnya dia mau. Syekh Sya'rawi pun datang ke Aljazair. Pas penyambutan di Aljazair, nampaknya syekh yang jumpanya di mimpi itu ada di Aljazair. Namanya Syekh Bilqayyim. Sya'rawi wa Bilqayyim. Bilqayyim mursyid tarekat Syadzili As-Sya'rawi Bilqayyim. Ini Syekh Sya'rawi yang di bawah, ini Syekh Bilqayyim yang atas. Pas sampai Syekh Sya'rawi di Aljazair, ditengoknya, ini yang kulihat dalam mimpi, senyum Syekh Bilqayyim. Begitulah mereka dulu berhubungan. Belum ada lagi streaming zaman Syekh Sya'rawi. Syekh Sya'rawi lahir 1911 sebaya Buya Hamka. Buya Hamka lahir 1908, 17 Februari 1908. Kok ingat Ustaz Buya Hamka 17 Februari? Sama lahirnya dengan Sami. Syekh Sya'rawi 1911, Syekh Yasin Al-Fadani 1917. Lama-lama, jadi mereka ini hampir-hampir seangkatan. Syekh Muhammad At-Tawali Sya'rawi meninggal tahun 1998. Anak Indonesia yang hampir mencium tangan Syekh Sya'rawi, Imam Masjid Al-Fatah Minas, Ustadz Darwis, kakak kelasnya. Pas mau diciumnya tangan Syekh Sya'rawi, ditarik Syekh Sya'rawi. Syekh Sya'rawi yang wali sebegitu hebatnya, tak mau tangannya dicium. Tiba-tiba Abdul Somad cium. Saya tak menyalahkan hadir ulama yang tangannya dicium, itu penghormatan. Tapi ini ceritanya tentang saya. Maju kepada kita. Nanti kalau jumpa sama Syekh Sya'rawi, kau Syekh Sya'rawi. Syekh Sya'rawi difitnah. Syekh Sya'rawi difitnah mau jadi menteri karena menjual agama. Jadi ulama-ulama jangan antum sangka mereka ini tak bebas dari fitnah. Sya'rawi menjual agama karena mau dia jadi menteri agama. Waktu itu presidennya Anwar Sadat, presiden Mesir yang pertama. Najib meninggal, Najib naik Gamal Abdul Nasir, meninggal Gamal Abdul Nasir, naik Sadat. Sadat mengangkat Syekh Sya'rawi jadi menteri agama. Muncul isu, Sya'rawi menjual agama. Sya'rawi menjelaskan, waktu aku jadi dosen di Saudi Arabia, ini gajiku. Waktu aku jadi menteri agama diangkat oleh Sadat, ini gajiku, tak sampai 10. Aku mau jadi menteri agama ini pulang untuk memperbaiki Mesir. Jadi fitnah itu terjadi pada siapa? Al-Azhar dipimpin oleh Syekhul Azhar, namanya Syekh Abdul Alim Mahmud. Di atas Syekhul Azhar menteri agama, namanya Syekh Muhammad At-Tawali Sya'rawi. Waktu itu, sebelum kedudukan Syekhul Azhar selevel dengan Perdana Menteri. Waktu itu lebih tinggi menteri agama daripada Syekhul Azhar. Mestinya Syekh Abdul Alim Mahmud datang melapor ke Syekh Sya'rawi. Pagi-pagi datang Syekh Sya'rawi menjumpai Syekh Abdul Alim Mahmud di kantor Syekhul Azhar. Sekejap Syekh Abdul Alim Mahmud, Syekh Sya'rawi datang, ada apa? Tak layak ulama datang menemui umara. Begitu akhlak Syekh Muhammad At-Tawali Sya'rawi ketika pertama kali jadi menteri agama Mesir. Apa yang dia lakukan? Mengganti kursi empuk menjadi kursi rotan. Pas ditanya sama ustaznya, kenapa Syekh? Malu aku kalau duduk di sini nanti kalau berjumpa dengan Rasulullah SAW. Jadi ulama-ulama ini dikenang sepanjang zaman, bukan hanya karena ilmunya, tapi juga karena waraknya, karena subutnya. Antum kalau ke Mesir, di warung, di toko, di rumah-rumah Mesir itu bukan gambar presiden, gambar Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, Syekhul Mufassirin. Ada tafsirnya namanya tafsir Asy-Sya'rawi. Dia punya anak laki-laki, nama anak laki-lakinya Sami Mutawalli Sya'rawi. Saya kasih nama anak saya Sami, yang bisa semua orang. Saya sangat kagum dengan Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi. Ketika apa yang harus kita lakukan? Apa doa amalan ketika kita lagi kufur atau lagi kafir? Apa yang harus kita lakukan Pak Ustaz? Seminim-minim wirid. Kalau ada di antara antum mengamalkan wirdul latif, bagus. Ada yang mengamalkan
Ratib al-adat bagus, ada yang mengamalkan ratib al-atas bagus. Seminim-minim wirid itu maksudnya dibaca habis subuh sama habis maghrib. Habis subuh, habis maghrib. Habis subuh awal hari, habis maghrib awal malam. Seminim-minimnya baca 10. Fatihah sekali, Qul huwallahu 3 kali, Qul bi falaq sekali, Qul bin nas sekali. Awal Al-Baqarah sampai wa ulaika humul muflihun. Akhir ayat kursi, akhir Al-Baqarah dari lillahi ma fis sampai akhir 3 ayat. Habis itu sholawat, habis itu istighfar, habis itu sholawat, habis itu la ilaha illallah. Udah di-share suara. Kalau bisa baca, kalau tak bisa baca, dengarkan aja suara yang udah di-share. Dengar aja di subuh. Mohon maaf Pak Ustaz, kita bisa baca, dengar aja. Lama-lama dengar, nanti lama-lama teringat, lama-lama Berikan kita tips untuk selalu komitmen dalam dakwah. Antum tak usah terlalu banyak berteori. Saya ini ustaz yang tak banyak kali teori. Antum bisa nengok dalam kehidupan saya dari dulu 2009 pulang sampai sekarang. Tak terlalu banyak teori-teori. Karena kalau diminta saya, Ustaz bisa enggak presentasi ke kampus kami tentang manajemen dakwah? Tak bisa. Karena saya tak pakai teori, saya langsung aja. Pergi ke Bagan Senior, pergi ke suku Talang, pergi ke suku Aktif, pergi ke suku Anak Dalam, pergi. Jadi tak ada pakai teori-teori. Karena ada orang ini doktor dalam bidang manajemen dakwah. Dakwah menurut etimologi, dakwah menurut terminologi, bohong, tapi tak pernah berdakwah. Di Maroko, di Mesir ada namanya Dr. Ala. Di Mesir ada namanya Dr. Ala. Dia spesialis sepak bola. Dia bisa mengomentari tendangan pisang, tendangan ini, tendangan bakwan, tendangan apa bisa. Tapi dia tak pernah main bola. Jadi teori antum baca sekedar tahu ada dai, orang yang berdakwah, ada mandemu, ada objeknya, ada wasilahnya, metode yang dipakai. Sekedar tahu ada. Lebih daripada itu antum berdakwah aja. Pulang saya ke Pekanbaru, mengajar setiap subuh Sabtu, hari Sabtu, subuh, baca satu hadis saja di Masjid Akramun Nas. Ini sok pertama, ini sok pertama. Jamaah itu cuma di belakang imam ini duduk. Kanan kosong kiri kosong. 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 4 tahun. Tak muat masjid itu, penuh. Pindah ke Al-Falah. 2015, 2016, tak muat lagi Al-Falah. Ibu-ibu hamil sama orang-orang tua komplain karena kami tak bisa menengok muka ustaz kami dulu di bawah. Kami cuma di tangga tak bisa. 2017 pindah ke An-Nur. Sampai ke An-Nur, waktu itu salah satu staf Pak Gubernur Pak Andi Rahman waktu itu, beliau baik, orang baik, tapi salah satu orang dekatnya ini orang Salafi. Orang ini mau mengambil Masjid An-Nur. Maka diisukannya ahli bid'ah menguasai Masjid Ahlu Sunnah. Dibuat orang itu susunan. Ustaz Mustafa Umar pecat, Abdul Somad ganti dari penasehat. Tunjukkan, ambillah dalam masjidnya, ambil sejak sekarang sampai sejak itu sampai sekarang tak pernah saya tahu siapa. Mungkin nanti ambil. Ketinggalkan An-Nur, ganti Pak Musola masjid jalan Kamboja. Jadi pasar bawah. Jadi tak usah berteori. Antum balik, antum jadi kepala dinas, jadi bupati, jadi kepala kantor, jadi kapolres, jadi kapolsek, jadi apapun antum nanti setelah kuliah. Yang penting antum buka kajian Riyadhus. Bisa satu hari, satu pertemuan, satu ayat, satu hadis. Tak ingat lagi Pak Ustaz, putar rekaman ulang. Udah. Ramai pengajian di kantor dinas. Kenapa ramai? Bukan karena ustaznya. Kepala dinas itu ngajar Riyadhus sendiri. Mengalir pahalanya ke kubur saya. Kalian ada yang pulang jadi kades, jadi lurah. Buat pengajian. Insya Allah. Ala hadirin ya al-Fatihah. Alhamdulillah alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin.